Saya langsung aja ya, saudara Rahmatulahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur semuanya. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan bisa bersilaturahim ya. Saya pertama terima kasih atas kunjungan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Saya punya banyak kawan juga yang di NAS Ya. ada beberapa teman-teman saya juga dari sana. Sebenarnya UNAS juga punya sejarah kerjasama dengan penyelenggara pemilu itu udah lama juga. Sejak 2012 dulu saya ingat masih jadi staf dulu di Penguas DKI dulu, belum jadi Bawaslu. Nah, kita sudah beberapa kali ke kampus teman-teman dulu untuk kegiatan sosialisasi maupun hadir untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Nah, tadi saya membaca surat teman-teman ini, permohonan izin kunjungan, kemudian isinya sebagai bagian dari upaya pengembangan pengetahuan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional pada mata kuliah komunikasi politik ya. Betul, ya. Meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menerima mahasiswa yang akan melakukan kunjungan dalam rangka pembelajaran pada tema liputan dan wawancara, gitu ya. Betul, ya. Koordinator Rivaldi. Yang mana? Oh ya, Rivaldi. Oke. Sebelum saya mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan apa yang bisa kita diskusikan. Nah, ini yang menemani saya ada teman-teman saya dari jajaran sekretariat, ada Pak Bambang yang membantu divisi pengawasan teman-teman. Kemudian ini Mas Angga di SDM, kemudian ini Mbak Ratu yang membantu divisi penanganan pelanggaran. Sebelum itu saya sedikit menjelaskan dulu atau bercerita tentang pada Bawaslu, bahwa di Jakarta Pusat kita itu ada 5 komisionernya, 5 komisioner. Nah, ini kebetulan saya tadi ada 1 anggota, kebetulan beliau ada agenda keluarga. Jadi ini risikonya kalau permintaan mau kegiatan di sini itu dadakan seperti ini ya. Kemudian lagi ada 1 ikut kegiatan di Jakarta Utara, Kumasan. Kemudian ada 2 lagi, ada agenda juga. Jadi bisa bergabung dengan teman-teman ini. Saya mewakili teman-teman saya, anggota Bawaslu yang lain. Di Bawaslu Jakarta Pusat ada 5 komisioner, kemudian 5 divisi ya. Divisi pertama itu ada SDM organisasi, ada penanganan pelanggaran, kemudian divisi hukum data informasi, kemudian ada divisi penjelasan sengketa, yang terakhir divisi kelima itu pengawasan dan hubungan antar lembaga. Jadi di Jakarta Pusat seperti itu strukturnya, kemudian dibantu oleh jajaran sekretariat ya. Jajaran sekretariat terkait dengan apa yang teman-teman mau wawancarakan karena nggak disebutkan ya objeknya apa. Jadi kami belum bisa banyak menyampaikan itu, tetapi harapannya jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, kita akan coba berikan jawaban itu dengan setelah mendiskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Karena
undangannya juga baru kita terima hari ini dan teman-teman juga belum ada. Biasanya kan kalau yang lain, misalnya ada beberapa kampus juga, dia nyampaikan surat pemberitahuan mau berkunjung atau mau melakukan penelitian, maka kita masih punya waktu persiapan sehari 2 hari. Jadi karena itu saya langsung persilakan kepada siapa yang mewakili dari teman-teman mahasiswa sekalian apa yang maksud dan tujuannya ya, selain yang tadi saya baca dalam suratnya. Tujuan kita untuk wawancara dan liputan ini semata-mata. Nama saya Rivaldi. Tadi boleh perkenalan teman-teman yang lain juga. Iya, nama saya Rivaldi. Nama saya Rivaldi. Iya, Rivaldi. Oke, Rivaldi ya. Terus nama saya Erlangga. Erlangga. Siapa? Erlangga, Pak. Erlangga Setio Pradana. Erlangga. Iya. Oke, Erlangga. Siapa lagi? Nama saya Samuel. Siapa? Samuel. Iya. Oke. Terus Kalau saya Rino, Pak. Samuel dan Rino ya. Iya, Pak. Oke. Sama angkatan berapa? Semesternya sekarang berapa? Kan semester 4. Semester 4 semua. Enggak, Pak, beragam, Pak. Saya semester 7, Pak. Oh 7. 7, Pak. Oh jadi beda-beda. Iya, Pak. Yang 4 mana? Saya yang 4. Sendirian. Iya. Yang lain 7. Iya, 8. Oh 8. Oke, yang 2 7. Mas Rivaldi. Tujuan kita wawancara, kita mendapat tugas dari dosen mata kuliah komunikasi politik untuk mewawancarai Bawaslu tentang bagaimana itu Bawaslu, apa itu Bawaslu, dan bagaimana pola komunikasi Bawaslu sebagai komunikator politik. Bagaimana proses penyampaian pesan kepada halayak yang berisikan pesan-pesan politik kepada halayak umum masyarakat Indonesia. Nantinya hasil dari wawancara ini akan di-upload melalui media YouTube dan lewat web kampus juga. Dan Lewat web juga. kampus juga. Dan dikirim oleh Perwakilan universitas. dikirim melalui dosen mata kuliah. Oke, jadi ini cuma lalu aja dulu ya, nggak pakai kamera ya, cuman Pakai kamera. wawancara Oke. biasa dulu gitu ya. Dia menggunakan kamera. Poin-poinnya aja gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya sama. Pertanyaan Yang tadi yang Lanjutan pertanyaan Bisa saya. beda, Pak. beda-beda. Masing-masing dari kita punya pertanyaan. Iya. Oke. Kalau teman-teman selain di Jakarta Pusat mana lagi yang teman-teman sendiri sudah kunjungi di mana? Jadi kita satu kelas itu dibagi berapa kelompok? Sekitar 10 10 kelompok. kelompok dan dibagi, ada yang mewawancara di Bawaslu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, sama KPU. Termasuk KPU juga dia, Pak. KPU juga. Dan itu udah jalan hari ini semua. Sudah, Pak, hari ini. Iya. Iya, jadi pertanyaannya Mas Erlangga tadi kan 3, Betul. itu Bawaslu, apa perannya, kemudian visi misinya itu ya. Iya, Pak. Betul. Terus tadi Saya ingin bertanya bagaimana pola komunikasi Bawaslu kepada siapa Bawaslu kepada siapa Bawaslu berinteraksi dan bagaimana Bawaslu menyampaikan komunikasi pesan berisi komunikasi politik. kepada siapa Bawaslu sering berkomunikasi, terus tadi terakhir apa? Pola komunikasi politik. Pola komunikasi sudah, pola komunikasi kedua kepada siapa Bawaslu sering berkomunikasi, ketiga tadi Bagaimana proses penyampaian komunikasi politik pada halayak masyarakat? Oke, kalau begitu saya respon aja dulu ya. Nanti ada pertanyaan. Pertama nanti dicatat
Sudah direkam atau enggak? Iya, direkam, Pak. Bisa dilihat, oke ya. Yang pertama gini, Bawaslu itu diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pengawasan pemilu. Dari tugas itu Bawaslu diberikan tugas, kewenangan, kewajiban yang sudah tercantum dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu maupun undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Kalau dulu itu penyelenggara pemilu diatur di Undang-Undang 15 2011. Dia khusus diatur, kemudian 2017 undang-undang itu kemudian dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang 7 2017. Di situ nanti teman-teman bisa menemukan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sama dengan KPU juga. Jadi inti apa itu Bawaslu? Bawaslu berdiri diberikan mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan pengawasan pemilu, mulai dari tahapannya, ya, mulai persiapannya sampai penyelenggaraan. Kalau penyelenggaraan pemilunya sendiri kan tahapannya banyak. Kalau mengacu ke PKPU ada 11 tahapan, mulai dari pendaftaran partai politik peserta pemilu, ada pemutahiran data pemilih, ada pencalonan calon DPR, DPD, DPRD, kemudian ada juga kampanye, ada logistik, ada masa tenang, pemungutan, ada rekapitulasi, kemudian sampai pada tahapan penetapan hasil. Nah, ini diantara tugas yang melekat pada Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan. Nah, ada kewenangannya. Apa kewenangannya? Di antaranya dia diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus sengketa, pelanggaran administrasi, kemudian menangani laporan pidana pemilu. Itu diantara menjadi kewenangan. Terus apa perannya itu ya sudah terjawab di situ ya. Apa visi misinya? Ya, visi misinya diantaranya adalah mewujudkan tadi pelaksanaan pemilu. Kalau kita di wilayah Jakarta Pusat ya pemilunya harus berintegritas, berkualitas, ya itu diantaranya. Ya. Kemudian Mas Rivaldi, pola komunikasi. Kalau pola komunikasi Bawaslu, karena dia menjalankan fungsinya untuk mengawasi, maka yang polanya melalui komunikasi langsung lewat kegiatan-kegiatan, undang masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, jadi tatap muka. Kemudian melalui media, ada website kita, ada Instagram kita, ada sosial medianya, itu kita sampaikan pesan-pesan pengawasan kepada masyarakat. Jadi pola langsung, pola tidak langsung. Pola langsung itu melalui kegiatan. Melalui pertemuan kita undang orang ataupun kita diundang untuk menyampaikan narasumber. Terus kepada siapa? Nah, kita punya banyak segmen. Ada istilah pemilih pemula. Ada istilah pemilih pemula. Teman-teman pemilih pemula tahu kan? Yang belum pernah memilih sebelumnya. Dan besok dia pertama kali akan menggunakan hak pilih. Itulah pemilih pemula. Atau teman-teman kan sudah berapa kali ya? Pilih kan? Sudah 7, 8 dan melewati berapa kali pemilu. Itu untuk pemilih pemula, tentu mendekati mereka itu dengan cara yang
bisa diterima berdasarkan kemampuannya. Ya. Jadi polanya tadi kita menemui, kita menyiapkan konten, ya kan, untuk di-upload di media sosial, di Facebook, di Instagram, di website Bawaslu. Ya. Jadi selain pemilih pemula, ada masyarakat umum ya, kemudian kampus mahasiswa kan, kemudian ada di Fabel, istilah teman-teman kita yang disabilitas, ada Karang Taruna, ada yang ormas-ormas, OKP, ya. Kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, tokoh agama, itu pihak-pihak yang kita sering. Selain itu sesama penyelenggara, dan yang penting lagi adalah peserta pemilunya, karena mereka harus betul-betul tahu dia jadi pemain, dia harus tahu batasan dari pemain, haknya dia sebagai pemain, kewajiban dia, kemudian dia harus menaati aturan. Itulah penting yang dia harus tahu. Jadi selain itu adalah partai politik, tim kampanye, kemudian proses penyampaian komunikasi pada kelompok tadi menggunakan metode komunikasi. Dan seperti ini teman-teman kan, datang langsung kita komunikasi. Dan juga bisa diundang biasa untuk jadi narasumber. Oke. Tahu bisa teman-teman mengakses media Bawaslu, website, Instagram. Clear tuh ya? Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin Ada teman yang ingin melanjutkan pertanyaannya? Bisa? Oke. Boleh diperkenalkan. Saya. Jangan sampai ada wartawan. Oh iya. Kenalin dia. Perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Septilia Puspitasari, saya dari Universitas Septilia Puspitasari. Oh, Septilia. Septi. Ya, Septia atau Septilia? Septilia. Septi Yulia. Septilia. 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 Iya. Iya, Septilia. Septilia. Oke, sip. Terus Saya Mijiel Catur. coba Mijiel. 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 media. Mijiel. Semester berapa? Semester 8 sekarang. Septi semester berapa? Semester 8. 8. Oke. Saya Hana Nurisa. Siapa? Hana Nurisa. Hana. 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 Hana Nurisa. Hana semester berapa? Aku semester 6. Semester 6 ya. Jurusannya sama ya? Jurusannya saya ilmu komunikasi. Iya. Semua ada. Komunikasi semua. Oh, ilmu. Oke, baik. Mau dilanjutin? Ada Pak, pertanyaan? saya izin bertanya Pak. Iya. Jika di tempat pemilihan umum Pak terjadi kecurangan Pak, itu bagaimana peranan Bawaslu terhadap kecurangan yang terjadi Pak? Oke, baik. Satu aja. Ada lagi Pak, apakah kita sebagai pemilih Pak mempunyai hak untuk tidak memilih Pak? Saya kira cukup Pak, itu aja Pak. Peran Bawaslu saat ada pelanggaran. Iya Pak. Terus punya hak untuk tidak memilih. Iya Pak. Untuk menggunakan hak pilih ya. Iya. Oke. Samuel, jawabannya ini ya. Untuk peran Bawaslu saat pelanggaran, Bawaslu itu punya kewenangan untuk menerima laporan, untuk menemukan ada dugaan pelanggaran. Apa contohnya? Misalnya ada orang menggunakan hak pilih orang lain, atau dia memanfaatkan masa kampanye untuk melakukan politik uang. Itu atau ada warga yang tidak diberikan pemberitahuan untuk menggunakan hak memilih, ya.
atau yang lain misalnya alat peraga kampanye ya yang dipasang di zona-zona yang menurut SKKPU itu tidak boleh, hanya jalan protokol ya itu nggak boleh. Ada di fasilitas umum nggak boleh, tempat ibadah, tempat pendidikan, kantor pemerintah juga boleh ada alat peraga. Ketika itu terjadi, kalau hasil pengawasan maka Bawaslu dan jajaran menjadikan itu sebagai temuan. Kalau ada temuan berarti ditindaklanjuti. Kalau dalam bentuk menerima laporan, laporan berarti ada pihak yang melapor. Siapa pihak yang boleh melapor? 3 kategori. Ada 3 syarat. 1, pemilih yang punya hak memilih. 2, dia peserta pemilu. Yang ketiga, pemantau yang terakreditasi. Itu mereka yang bisa melapor. Bagaimana kalau dia nggak memenuhi 3 kriteria? Laporannya tetap kita terima, tapi sebagai informasi awal. Nanti akan ditindaklanjuti sebagai temuan. Jadi intinya adalah ketika ada dugaan pelanggaran ditemukan atau dilaporkan, maka Bawaslu akan menindaklanjuti menangani ya. Kalau itu pidana berarti prosedurnya ditempuh menggunakan mekanisme pelanggaran pidana pemilu. Kalau itu administrasi berarti kita melakukan pemeriksaan menggunakan mekanisme administrasi. Kalau antar peserta namanya sengketa. Ya. Sengketa juga ada mekanisme sengketanya. Jadi itu ya, Mas Samuel, untuk peran Bawaslu. Jadi bisa menerima laporan, menindaklanjuti laporan, kemudian menyelesaikan pelanggaran administrasi dan menyelesaikan dalam arti memutus dan memutus administrasi maupun sengketa proses. Terus punya hak. Nah gini, kalau namanya hak itu, kalau di Indonesia itu kan memilih itu hak, bukan kewajiban. Beda dengan beberapa negara lain. Kalau di beberapa negara lain itu ada dia menggunakan hak pilih di saat pemilu itu kewajiban. Ketika kita tidak menggunakan kewajiban kita, maka bisa kita dituntut oleh negara. Gitu. Kalau di Indonesia kan hak, jadi yang punya hak itu boleh menggunakan atau boleh tidak menggunakan. Itu prinsipnya. Tetapi dalam konteks kita membangun bangsa dan negara, pemilu kan adalah kesempatan terbaik untuk masyarakat ya, warga untuk ikut berpartisipasi, memperbaiki dengan cara apa? Kita memilih orang yang terbaik, yang punya visi, punya program, punya tanggung jawab, punya track record yang baik. Disitulah kesempatan kita memperbaiki kualitas perekrutan pejabat-pejabat publik kita yang dia terpilih melalui mekanisme pilih. Jadi sayang kita ini yang apalagi yang muda-muda kan tidak menggunakan hak pilihnya, yang ruginya bukan orang lain, tentu kita diri sendiri. Kalau yang terpilih orang yang baik, ya tentu kan kebijakannya kan berimplikasi ke kita kan. Termasuk kita kebijakan kampus, kebijakan beasiswa dan segala macam. Itulah pentingnya kita mendorong setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat harus ikut partisipasi menggunakan hak. Jadi hak itu tidak hanya berakhir mencoblos di hari H, tetapi dia juga diharapkan mampu mengontrol, mengawasi. Misalnya teman-teman memilih si A, jangan sampai hak itu hanya berakhir di TPS. Teman-teman tidak ikut mengawasi, ya, tidak ikut memastikan suara itu benar enggak sampai kepada si A. Jangan sampai di tengah jalan oleh penyelenggara yang nakal ini berpotensi digeser ke yang lain atau dinyatakan tidak sah untuk si A. Itu misalnya. Jadi perlunya ada kesinambungan pengawasan itu dalam rangka kita memastikan proses pemilunya benar.
prosedurnya jalan, semua mekanisme ditempuh, dan lebih-lebih soal hasil tadi. Kita pemilih A, suara kita harus sampai ke A. Jangan sampai kita nyoblos di bilik suara kita yang tadinya sah tapi dinyatakan tidak sah, ya kan? Berarti kan merugikan kita, merugikan orang yang kita anggap dia layak untuk kita pilih. Begitupun sebaliknya. Jadi proses seperti ini memerlukan ada peran pengawasan dalam rangka tadi menjaga proses itu benar berjalan. Kemudian hasil itu tidak dimanipulasi, tidak direkayasa, dan tidak digunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak benar. Itu esensinya. Oke, saya kira itu Mas Samuel. Ya, terima kasih. Menilai ada lagi tambahannya. Ada yang Sudah ingin menambahkan lagi? 6-8 pertanyaan. Oke. Silakan. Dan Ada? Saya mau nanya Pak. Iya. Kan tugas dari Bawaslu itu sendiri harus harus bisa sosialisasi juga ke masyarakat. Iya. Nah itu untuk sekarang ini sosialisasi yang udah terjalan tuh apa aja Pak? Tugas sosialisasi yang sudah berjalan ya? Iya, yang sudah berjalan. Oke. Ya. Jadi gini, misalnya gini. Ini salah satunya adalah kita itu punya kegiatan sosialisasi ya, undang masyarakat. Dan masyarakat itu kita tadi berdasarkan segmen. Ada pemilih pemula, ada difabel, ada perwakilan dari OKP, Ormas, misalnya KUB, KDM, NU, Muhammadiyah, KMPI, kampus, ya, itu kita libatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi itu. Yang kedua, kita juga melibatkan diri untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Misalnya beberapa kali diundang kita untuk menjadi narasumber di kegiatan mahasiswaan di kampus. Ada kemarin yang terakhir apa? Bukan yang diisi Pak Cecep, kampus apa tuh? Administrasi negara itu LAN. Ya. Kemudian besok Jumat ini ada alumni SKPP kerjasama dengan Karang Taruna, kita membuat acara sosialisasi juga di Kemayoran. Ya, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran. Ya. Kemudian kita juga ada di sosial media, ada websitenya ya, yang bisa diakses sebagai bagian dari instrumen untuk sosialisasi gitu ya. Ya termasuk teman-teman datang ini kan bagian dari bersosial. Oke. Apa lagi? So, kalau dari sosialisasi itu contoh-contoh sosialisasinya itu apa aja kira-kira Pak? Yang pertama sosialisasi yang perlu disampaikan tentu soal peran pengawasan partisipatif ya. Peran pengawasan partisipatif itu maksudnya teman-teman itu atau masyarakat punya kontribusi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dia ikut memantau, dia ikut ngawasin setiap tahapan. Misalnya kalau ada anggota keluarganya tidak masuk dalam data pemilih, dia melaporkan. Padahal tahun lalu, pemilu lalu dia menggunakan hak pilih misalnya. Tapi kok sekarang enggak. Atau sebaliknya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan potensi ada pelanggaran. Ya, itu masyarakat diharapkan untuk bisa ikut menyampaikan informasi itu kepada pengawas pemilu. Itu hal-hal yang selalu menjadi penekanan dalam kegiatan sosialisasi. Ya. Selain tentu menyampaikan tugas, kewenangan, kewajiban Bawaslu, ya, dan juga berkaitan dengan hal-hal penting yang perlu diawasi di setiap tahapan pemilu. Misalnya tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu,
Kemudian ada tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, itu kan banyak varian yang berpotensi jadi masalah di situ, ya kan? Soalnya ada orang nggak memenuhi syarat tapi namanya masuk dalam data pemilih. Orang sudah meninggal tapi masih nongol di situ kan. Orang yang tidak ada di tempat tapi masih di situ di data pemilih ada. Kemudian tahapan kampanye nanti kan. Dan tahapan pencalonan pileg, pencalonan calon anggota DPR, DPD, DPRD. Ada nanti tahapan logistik pemilu. Jadi ada 11 tahapan itu ya. Di situ sangat memerlukan ya. Karena secara kuantitas jumlah Bawaslu sebagai pengawas itu memang terbatas ya. Sehingga peran pengawasan partisipatif seperti teman-teman ini melibatkan diri, nah, itulah pentingnya ya. Saya kira itu ya Mas media ya. Ada lagi? Tanya lagi. Ada Mbak Siti atau Mbak Ana? Ada? Pak, saya ingin Iya. bertanya lagi. Oke. Seperti sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kan di Bawaslu ini ada beberapa banyak divisi itu ya Pak ya. Masing-masing divisi itu memang tugasnya ada apa aja sih Pak? Apa tuh sorry? Di Bawaslu Divisi. kan ada Oh, beragam iya. divisi. Tugas-tugas mereka apa aja sih Pak? Oke, divisi ya. Iya. Oke. Ya, jadi kita tadi 5 divisi. 5 divisi. Kalau saya divisinya selain ketua sebagai penanggung pelanggaran. Jadi yang mengkoordinir penanganan pelanggaran itu saya. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan dan hubungan antar lembaga itu tanggung jawabnya untuk mengkoordinir berkaitan dengan pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian ada divisi hukum data informasi, dia mengkoordinir humas hukum. Oh iya oke, yang baru itu ya, humas hukum data dan informasi. Dia tugasnya mengkoordinir, misalnya berbawaslu keluar, ditelaah, dikaji, bikin kajian hukum itu hukum. Kemudian humas dia mengkoordinir untuk melakukan penguatan humasan ya. Dia yang mengelola website Bawaslu untuk humas. Kemudian data informasi sama, dia yang mengkolekting data-data yang urgent penting untuk lembaga. Kemudian SDM, ada divisi SDM itu tugasnya untuk melakukan fungsi pembinaan ke dalam ya. Ada pelatihan-pelatihan, ada peningkatan kapasitas, ada SDM. Kalau sengketa mengkoordinir penanganan perkara sengketa. Mas Erlangga begitu ya? Ya. Ada lagi? Begitu Pak. Kalau kesah. Saya Iya. mau nanya. Oke. Keluh kesah Bapak selama bekerja di Bawaslu apa Pak? Apa tuh? Dibuka aja Mbak maskernya jadi agak Keluh jelas. kesah selama Bapak bekerja di Bawaslu selama ini apa Pak? Apa? Keluh kesah Bapak bekerja di Bawaslu. Kesan. Ya, kesan dan pesan. Keluh kesah. Oh, Berat itu pribadi oh banget. iya. Kalau keluh kesah, Kesan dan pesan. ya dinamika kalau penyelenggara pemilu itu yang berat, ya. Yang saya rasakan itu kan tekanan, ya. Tekanan. Kita kerja kalau di kantoran kan berat. Kita datang pagi jam 8, pulang jam 4 atau setengah 5. Di Bawaslu itu kan kita kerja 24 jam. Oh. Ya. Apalagi ada laporan apalagi pilkada. Pilkada itu Sabtu Minggu nggak boleh ada ini. Udah ada laporan masuk di tengah yang mau Sabtu mau Minggu tetap masuk. Disitulah yang paling ya di kita. Jadi memang secara mental, secara kemampuan harus selain kemampuan adalah mental untuk kita menyesuaikan dengan
tuntutan pekerjaan kita. Kemudian kita juga terikat kode etik kan, nggak boleh kita menemui orang-orang yang punya kepentingan dengan tugas pengawasan kita. Itu akan menjadi persoalan kode etik gitu ya. Misalnya nongkrong, ngopi di kafe di mana, itu kan penyelenggara serta pemilu nggak boleh. Kalau mau ketemu ya di kantor. Tahu lagi nangani pelanggaran, setelah itu dikontak merapat ke sini, kita ke sana, itu potensi kode etik. Jadi sangat ketat ya rambu-rambunya di Bawaslu itu, atau pada umumnya penyelenggara. Jadi itu sebenarnya yang paling ada. Ada lagi? Oke. Jadi, Mana? ya. Jadi tugas Bawaslu itu kan mengawasi partai yang sedang berkampanye ya Pak. Lalu selama kampanye pelanggaran apa saja sih yang sering dilakukan oleh para calon partai? Yang sering ya. Iya. Dalam kegiatan kampanye itu ini banyak kita melakukan penertiban itu ada alat peraga. Alat peraga tahu kan? Ya Pak. Baliho. Baliho, spanduk, ya kan? Pertebaran di mana-mana. Padahal kan itu nggak boleh dipasang di fasilitas umum kayak JPO itu kan. Kemudian di taman yang itu area ruang publik, ada di jalan protokol, ada di tempat pendidikan, di gedung pemerintah, itu nggak boleh. Itu diantaranya. Kemudian ada politik uang, yang menjanjikan memberikan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih supaya dia memilih atau tidak menggunakan hak pilih. Itu juga yang sering kita temukan. Ya. Makanya kita mengajak sebanyak mungkin masyarakat dari semua latar belakang, maksudnya dalam rangka untuk melakukan pencegahan seoptimal mungkin. Orang tidak berkampanye itu dengan menggunakan cara-cara yang tidak mendidik masyarakat. Kalau orang memilih karena ada pemberian, itu kan pengguna hak pilih yang sudah dikendalikan oleh si pemberi kan. Harusnya kan memilih itu berdasarkan kesadaran dia bahwa pemilu itu tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang merusak seperti itu kan. Itu ya. Selain ada juga kegiatan kampanye turun ke masyarakat tapi tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian, itu ada juga. Ada juga itu pelibatan ini itu anak-anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih, itu kan nggak boleh. Itu termasuk yang dilarang oleh undang-undang ya. Dan adik-adik yang masih SD itu kan belum punya hak pilih atau SMP itu kan nggak boleh. Itu juga termasuk ya. Sering kita rekomendasikan untuk nggak boleh pelibatan itu. Itu Mbak Ana. Ya. Mau tanya lagi nggak? Iya, ada lagi? Kalau udah nggak ada, kita Masih mau nanya tuh ya. sambil ngobrol lepas saja. Iya. Ini yang inti-intinya kayaknya udah ya. Cukup ya. Ya, Tinggal betul, betul. sambil anu aja. Jadi tadi kan ada beberapa pelanggaran yang bisa dilanggar juga ya sama calon partai. Nah biasanya tuh kalau misalkan ada yang dilanggar gitu suka ada sanksinya gitu nggak sih Kak? Atau sanksinya tuh kalau ada apa sih? Misalnya kalau di Jakarta Pusat itu pernah calon DPR itu yang diputus pengadilan dia bersalah melakukan pidana politik uang, menjanjikan ke masyarakat. Kemudian terbukti di pengadilan bahwa dia meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu. Dia diberikan sanksi menjalani hukuman badan penjara itu 3 bulan
kemudian denda 5 juta. Setelah itu dia didiskualifikasi atau dicoret dari daftar caleg sebagai caleg ya, sebagai caleg DPR maupun DPRD provinsi. Pernah terjadi di Jakarta Pusat pada pemilu lalu. Nah, begitu juga kalau tadi melanggar administrasi ya ditegur dan nggak boleh ngulang. Di kalau yang administrasi dia dalam bentuk teguran sanksinya, atau kalau dia ngulang lagi maka dia nanti akan diberikan sanksi tidak boleh melakukan kampanye sampai waktu yang ditentukan. Itu diantara potensi sanksi ya bisa diberikan. Itu karena Oke. Ada tambahan lagi ya? ada lagi ya, Sri Wali ada lagi? Oh ya. Oke, ini ada banyak saya catat ini, ada lebih dari 15 ini pertanyaan ya. Baik. Tapi nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa, kalau masih ada. Nah,